Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berkesempatan bersilaturahmi dengan Kapolres Jombang, AKBP Muhammad Nur Hidayat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Dide. Salam corona ya. Salam corona sementara ini. Tapi memang kita kan masih ini ya, suasana pandemi. Tapi tadi kita udah ini juga ya. Ya sudah nih, sudah sehat. Boleh lepas masker. Oke. Udah booster juga ya? Sudah booster 3 Mas Dide. Siap. Iya. Alhamdulillah nih. Kita diterima di sini artinya komandan ini mematuhi instruksi Kapolri. Karena Kapolri itu pernah memberikan instruksi agar Kapolda dan Kapolres itu menerima warga NU yang ingin bersilaturahmi gitu. Oh iya. Nah itu kan sempat viral gitu kan. Dan kalau ada yang nggak mau terima, laporkan ke Propam gitu. Nah, alhamdulillah ini. Ini alhamdulillah Kapolres Jombangnya juga nahdiyin juga. Jadi welcome lah. Saya kira sama semua kalangan juga ya. Semua kalangan sama. Oke. Semua kalangan sama. Ini kan kita nih terima kasih nih Bang. Udah diterima kan. Siap. Untuk channel Jurnalis Nahdiyin ya. Karena ini masih kebetulan kan jenengan kan hari ini kan ini ya menjabat Kapolres Jombang ya. Betul. Nah, di setiap daerah penempatan itu kan beda-beda ya karakteristiknya ya. Betul. Nah, Jombang ini kan bisa dibilang ini ya, kota santri ya. Jenengan ini treatmentnya apa nih? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nur Hidayat sebagai Kapolres Jombang juga berterima kasih kepada seluruh jurnalis Nahdiyin channel, krunya yang berkenan hadir ke Polres Jombang untuk kita bersilaturahmi, untuk membuka wawasan dan juga menyampaikan pesan kepada seluruh masyarakat. Bagi kami kehadiran teman-teman ini merupakan suatu bentuk sinergitas kami dengan seluruh elemen masyarakat yang ada di Jombang khususnya. Kami selalu membuka ruang untuk berkomunikasi sesuai dengan petunjuk dari Bapak Kapolri dan juga Bapak Kapolda Jatim untuk selalu bersinergi dalam menyampaikan pesan-pesan Harkamtibmas dan juga menampung keluhan-keluhan dari warga. Nah di Jombang ini memang tidak beda dengan daerah-daerah yang ada di Jawa Timur khususnya, cenderung ke mayoritas Muslim, dan yang membedakan adalah salah satunya banyak berdirinya pondok-pondok tua yang menjadi mata air lah bagi penyebaran pondok-pondok yang ada di Jawa Timur yang lain, sehingga Jombang menjadi salah satu daerah barometer untuk perkembangan dunia pesantren yang ada di Indonesia. Nah, treatment kami memang kepolisian selalu bersinergitas dengan para pengurus dari para alim, masyayikh, dan juga itu selalu kami silaturahmi, dan juga kalau ada yang bisa kami bantu untuk mengembangkan ataupun untuk membantu pondok selalu kita sampaikan 24 jam. Itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan treatment ataupun strategi kami dalam melayani masyarakat Jombang yang sangat religius. Gitu Mas Dede. Oke, siap. Kalau hubungan dengan Kiai, Bu Nyai dan pengasuh pondok di Jombang sendiri gimana, Bang? Selama ini? Ada Jombang sendiri banyak sekali pondok, khususnya tersebar merata dari selatan sampai ke utara, dan juga dari mana-mana itu banyak tersebar. Namun yang menjadi besar mungkin di sini masih sementara 4 ya yang menjadi acuan, kurang lebih ya Tebu Ireng, Rejoso, Tambak Beras, dan juga Denanyar. Nah dari 4 pondok besar ini dan juga didukung oleh pondok-pondok kecil yang lain itu, yang saya pelajari secara antropologi mereka terikat dengan satu bentuk perkawinan. Dalam arti ketika kita bersilaturahmi dalam satu pondok itu langsung bisa menyambung ke pondok yang lain.
bisa membuka langsung berkomunikasi karena mereka ada pertalian nasab perkawinan. Nah ini yang membuat mudah bagi kami ketika kami berkomunikasi dengan satu pondok itu langsung menyambung, dan itu juga akhirnya menjadi satu rangkaian. Kalau pondok ini di silaturahmi ya pondok saya juga dong. Nah ini yang membuat kami selalu berkelanjutan gitu ya. Dan itu memudahkan kami karena karakter dari sini terjalin silaturahmi yang kuat antar pondok. Itu salah satunya menguntungkan bagi kami untuk mengembangkan komunikasi yang intensif. Gitu Mas Denny. Oke, siap. Kalau Jombang ini kan kalau dilihat tenang ya, kondusif. Tapi kadang ketika banyak kasus-kasus menonjol ya, iya. datangnya dari Jombang ya. Iya. Ya, kayak misalnya ini kan Rian ya dari Jombang, dan Iya. kemarin juga yang viral itu kan yang kasus pemukulan itu. Iya, betul. Supir truk. Iya. Nah, kalau hari ini yang menonjol apa, Bang? Saya kupas dulu dari latar belakang mungkin ini pendapat pribadi saya bahwa kenapa Jombang ini sangat istimewa sekali. Dari level presiden sampai level ulama besar, sampai politikus, Kapolri, Panglima, Kasat, Jaksa Agung, Kasal itu semuanya ada. Dari pelawak, penyanyi Gombloh, pelawak Asmuni, kemudian yang sampai mohon maaf yang sangat radikal pun ada, lengkap. Nah dari sini secara sosiologis dan juga budaya karakter masyarakat Jombangan ini kan egaliternya kuat. Di lain sisi ada kelompok religius dan juga nasionalis. Jadi untuk menyampaikan aspirasi pendapat itu ya kurang lebih seperti Surabaya ya, cuma masih dibungkus dengan gaya Mataraman. Nah ini yang mungkin dari daya kritis yang sangat terbuka sekali itu yang memudahkan orang untuk terbuka untuk pemikirannya sehingga berkembang. Ini yang menjadikan banyak tokoh-tokoh besar, pembaharu khususnya di Jombang. Nah, bagi kami dalam menyikapi itu, kami juga harus menyesuaikan karena karakter masyarakat itu akan mempengaruhi dari pola kami dalam berorganisasi. Dalam arti gini, kita hidup di Jombang ya otomatis kita harus menyesuaikan. Seperti kritis ya berarti kita siap dikritisi gitu aja. Simple. Kalau kita terlalu defense di sini sebagai Polres tidak mau dikritik, juga akan warga atau masyarakat juga akan antipati terhadap kepolisian. Namun ketika polisi itu siap untuk dikritik, siap untuk diajak diskusi, berbeda pendapat, itu bagi kami nggak ada masalah. Justru kami sering ke wilayah-wilayah, turun ke lapangan, turun ke bawah, turba itu kami misalnya dalam taraweh keliling itu ataupun dalam kunjungan-kunjungan kerja Forpimda itu kami sampaikan apa yang bisa kami bantu. Ya, mungkin ada kritik, saran, mungkin ada terkait dengan perilaku anggota atau pelayanan yang tidak maksimal, justru kami menjemput bola ke bawah. Dengan keberanian ini untuk meminta masukan, saya kira masyarakat akan lebih trust, lebih percaya kepada kepolisian dibandingkan kami memoles yang harusnya jelek ternyata seolah-olah bagus. Dan kami juga punya pelayanan WA Center yang 24 jam dipegang oleh admin kami yang berintegritas, itu kami analisis setiap hari. Kritik-kritikan di situ sangat ya terbuka sekali dan nggak bisa dihapus karena itu dikunci oleh kami kan. Dalam arti Kapolres harus tahu. Admin tidak bisa terus dia bilang mempunyai prinsip ABS asal Bapak senang. Itu tidak berlaku di Polres Jombang. Nah, dan alhamdulillah kami lihat secara kuantitas kualitas dalam trustnya masyarakat itu sudah mulai naik. Banyak saya lihat orang-orang yang berpendidikan, kemudian juga mempunyai status sosial yang tinggi, itu percaya bahwa pelayanan WA Center kami itu kredibel. Contoh misalnya, ada pengaduan terkait dengan sound system membangunkan sahur yang di luar konteks. Membangunkan jam 12, jam 1 dengan lagu-lagu dangdut, koplo, itu kan di luar dari, agak bertentangan dengan kultur ya. Nah itu ketika mereka komplain, menyampaikan aspirasi itu langsung ditindaklanjuti, kita sampaikan kepada Polsek, Polsek sudah berhasil, maksudnya bisa menghimbau, menemukan, kemudian menghimbau dan yang bersangkutan juga mohon maaf dan tidak akan mengulangi, langsung kita forward laporan itu kepada masyarakat bahwa Anda laporannya sudah ditindaklanjuti bla 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 bla, dan alhamdulillah itu akan kepanjangan. Dan kami ingin bahwa ini berkelanjutan dengan menyimpan seperti kalau kami ini jujur saja belajar dari radio SS Surabaya itu. Radio Surabaya itu kan setiap kita nelpon dia merekod data. Misalnya Nur Hidayat ya Pak, dulu Kapolsek di mana, padahal saya sudah sekian lama, berarti dia kan
mempunyai bank data yang penting. Ketika dia menelpon ini, nah ini pun kami terapkan, masyarakat juga ketika dia nanti semakin instan melaporkan berarti trustnya akan semakin tinggi. Dilihat indikator dari banyak seringnya dia menggunakan layanan itu berarti kan dia semakin percaya. Itu salah satu bentuk pelayanan prima kami bahwa melayani masyarakat yang kritis seperti ini di Jombang ini perlu keberanian juga untuk siap untuk dikritisi. Nah itu yang saya alhamdulillah selama ini apresiasi dari Jombang itu sangat luar biasa terhadap kinerja kami dan harapan kami ingin selalu meningkatkan itu. Saya kira itu. Oke. Kalau kita kan nih kebetulan kan jurnalis ya. Iya. Ya. Kalau progres gitu kan, program kerja panjenengan bisa kita lihat tuh kan di media kan, bisa terpantau lah kan. Yeah. Nah, itu kan yang keluar. Nah, yang menarik tuh juga saya pernah baca itu, ini kan lebih ke dalam ya. Ya mungkin soal kesejahteraan anggota itu kan saya pernah baca yang tentang itu loh, pengadaan perumahan anggota. Nah, itu latar belakang gimana? Terus nantinya selanjutnya gimana lagi? Apakah akan diperbanyak atau gimana? Oke. Korelasi terkait dengan performa kita keluar, otomatis kita harus mempunyai tim internal yang solid. Itu sudah menjadi satu rumus bahwa sebelum keluar kita solidkan dulu ke dalam. Nah, solid ke dalam ini kan baik dari peningkatan kompetensi, pengetahuan, dan juga attitude dan juga kesejahteraan. Nah, ini yang harus kita pikirkan masa-masa sebelum kita istilahnya berkomitmen di luar. Kalau dalamnya ini tidak bagus ya percuma juga, sebagus apapun janji kita keluar, tapi kalau dalamnya kurang bagus ya saya kira mudah untuk diserangkan. Dalam arti dalam sendiri tidak solid. Nah, kami menyampaikan kepada misalnya kepada seluruh tim audit dari Polda, dari BPK, apapun, justru kami minta untuk menemukan kesalahan di sini. Tidak perlu kami tutup-tutupi. Kalau ada kesalahan dalam arti gini, bagi saya kalau ada kesalahan di anggota kami pasti saya benarkan. Karena bagi kami misalnya anggaran gitu ya, kita loss gitu, 100% kita turunkan semua. Kalau ada apa-apa, ada temuan ini ya berarti temuan di level pengguna, kan gitu. Nah, ini yang selalu saya tekankan pada anggota, kami berani berbuat seperti ini, otomatis ada konsekuensi. Pelayanan masyarakat harus prima. Misalnya ya, kita terkait dengan anggaran untuk patroli, nggak ada alasan lagi, kendaraan tidak ada BBM. Toh turun semua kan gitu. Jadi enak saya sebagai pemimpin di sini, sebagai di Polres ini memboster ya, misalnya memaksa untuk anggota untuk bekerja, semuanya sudah tercukupi, tidak ada yang tidak dia bilang tidak siap. Kendaraan kalau rusak ya diperbaiki, BBM habis ya dicukupi. Nah, terkait dengan kebutuhan kesejahteraan yang lain, misalnya yang tadi ya disampaikan dengan perumahan, bagi kami ini kan kerjasama yang menguntungkan dengan pihak pengembang. Dan itu pun kami juga mencoba membuat harga yang di bawah rata-rata dengan umum gitu. Karena ada kekhususan untuk anggota Polri, bahwa kami juga ada kelebihan misalnya menggunakan asabri gitu ya, ada pemberian uang muka yang mungkin lebih besar, kemudian kita juga ada cicilan yang mungkin terjamin karena kita punya SK. Nah, tentunya ini perlu ada kerjasama MOU dengan pengembang developer ini mereka yakin bahwa kami ketika memfilter, menyaring dari pemohon-pemohon itu dia sehat juga secara finansial, juga dengan kinerja tidak yang bermasalah. Nah, tentunya kerjasama ini yang mampu membuatkan dia price-nya bisa diturunkan, harganya bisa diturunkan. Kalau tinggi nanti belum tentu juga tercapai dari targetnya dia. Jadi sekali lagi bahwa pembenahan internal ini juga berkelanjutan sesuai komitmen dari Bapak Kapolda Jatim untuk seluruh jajaran Polisi Jawa Timur itu harus selalu meningkatkan kompetensinya baik dalam teori dan praktek. Saya kira gitu, Mas. Oke, Bang. Bang, ini kan kebetulan ini kan lagi bulan Ramadan ya. Iya. Mungkin ini banyak kegiatan safari Ramadan ya. Iya. Terus kalau ini sih kita pengen bicara yang agak ringan-ringan aja gitu. Iya. Terus masih punya nggak kesempatan buat buka puasa di rumah gitu sama keluarga? Saya kira ya biasa aja, bisa, semuanya bisa ya. Semuanya keluarga kebetulan sudah sering ya berpisah jauh gitu. Tapi bagi kami satu keluarga sudah memahami, baik keluarga, anak, istri juga memahami bahwa tugas bapaknya sering kali kami harus di lapangan.
berjibaku dengan ya mungkin menyapa warga gitu, kita harus hadir di tengah-tengah warga baik buka puasa, taraweh ataupun kegiatan sosial. Sudah dari dulu tidak insya Allah tidak komplain lah itu, dalam arti tidak pernah dicari-cari karena bapaknya ya tugas gitu aja. Dan ini yang pernah saya sampaikan kepada anggota kami, salah satunya untuk merubah revolusi mental anggota itu bahwa dalam melaksanakan tugas itu niatkan untuk ibadah. Karena percuma juga sudah tugas terus dia tidak diniatkan untuk ibadah. Karena gini konsepnya adalah sederhananya misalnya ya, seorang guru dia mengajar anak orang lain dengan hebat untuk menjadi anak pintar, sedangkan anaknya sendiri pasti juga akan dipintarkan oleh Gusti Allah kan gitu ya. Sama juga ketika kami, anggota kami 24 jam menjaga masyarakat, meninggalkan anak istri. Ya logikanya insya Allah juga anak istri kami juga itu urusan yang di atas kan. Gusti Allah yang akan mengurus semuanya kan. Makanya saya sampaikan kepada anggota, tolong bekerja, niatkan ibadah, mencari berkah, ya diniatkan itu, meninggalkan anak istri malah lebih mengurus masyarakat gitu ya, itu ikhlaskan saja. Nah dengan pola seperti itu insya Allah kan anggota juga termotivasi, tidak perlu diawasi, tidak perlu diperintahkan yang berulang. Mereka sudah mempunyai konsep sendiri secara pribadi. Saya patroli jam 2, jam 3 untuk menjaga masyarakat, meninggalkan anak istri. Ya semoga aja anak istri saya akan dijaga juga oleh Allah SWT kan gitu. Dan itu alhamdulillah ya bagi anggota, mungkin kebetulan juga anggota ini juga basicnya juga ada yang santri dan juga dengan keluarga yang Jombang yang mungkin lebih mudah, mungkin juga bagi mereka mudah mengena. Dan itu alhamdulillah bagi anggota kan kami ada grup yang selalu memantau laporan-laporan untuk patroli, untuk bersambang dengan open kamera. Itu kami lihat itu kan kami evaluasi patrolinya jam berapa, lokasi di mana, nggak bisa bohong lagi. Dan itu bagi saya untuk sebagai langkah awal untuk membiasakan mereka untuk jujur. Nanti kalau sudah semuanya nggak usah dikontrol, insya Allah mereka akan ya dengan kekurangan apapun mereka akan lebih mendasari pekerjaan dengan lillahi ta'ala, saya kira itu. Oke Bang, menarik Bang. Ya kalau kita kan ngelihat jenengan hari ini, apalagi sekarang bertugas di Jombang ya, saya kira juga waktu masih di Gresik juga kayaknya juga kita ngelihatnya juga ini jenengan sosoknya religius ya. Iya. Terus tapi kan kita kalau bicara tentang ibadah apalagi puasa mungkin sudah ini ya udah nggak usah dipertanyakan. Zaman di Akpol itu suasana puasanya seperti apa, Bang? Di Akpol suasana puasanya mungkin lebih berat ya. Berat ya. Karena fisik mungkin diturunkan, tapi tetap aja beda dengan mahasiswa umum lah. Kita masih lari, masih ya keras gitu ya dalam arti. Tapi alhamdulillah saya tidak pernah mokel lah bahasa Jawa. Ya godaan-godaan itu ada gitu ya, godaan itu ada baik dari teman sendiri kan gitu ya. Tapi itulah dinamikanya kan gitu ya. Ini ya bisa melatih mental juga gitu ya. Sepahit apapun kita insya Allah ternyata juga lewat juga. Banyak teman saya juga yang istilahnya juga melewati yang gitu-gitu. Memang tantangannya berat. Semarang kondisinya panas, naik turun, geografisnya. Kita diuji di situ ya. Alhamdulillah ya, semuanya lewat juga. Maksudnya dalam arti ya nggak ada masalah, nggak ada kendala walaupun dengan frekuensi kegiatan yang sangat padat, sangat keras, dalam arti ini bulan puasa pun nggak ada masalah juga ya alhamdulillah untuk diterapkan di lapangan kayak gini ya insya Allah kita sudah terbiasa gitu. Nggak berkurang itu ininya Pak? Nggak ada. Kegiatan? Nggak. Temennya banyak. Kalau orang tua itu mendidik agama seperti apa, Bang? Orang tua saya mendidik agama itu dengan kultur kebebasan, ya. Dalam arti gini, memang kebetulan bapak saya kan guru agama SD ya, PAG lah kurang lebih seperti itu. Juga mungkin level sekolahnya level madrasah lah, enggak yang sampai mondok di pondok besar, enggak, madrasah. Nah, membebaskan anaknya juga istilahnya umum juga iya, tapi sore disuruh madrasah gitu aja lah. Madrasahnya pun madrasah sebisanya. Sudah, maksudnya sebisanya itu kalau sekolah umumnya misalnya sibuk nggak masuk ya nggak apa-apa gitu. Yang sangat-sangat moderat lah bagi saya yang tidak terus gimana. Tapi dengan pendidikan yang moderat itu membuat
anak-anaknya itu termasuk saya ini ada suatu bentuk kemandirian untuk beribadah itu malah muncul. Tidak dipaksa tapi dengan sentuhan-sentuhan kelembutan, misalnya dibangunkan hanya ditepuk-tepuk, dikasih air yang gitu. Itu sampai sekarang masih teringat itu kita. Ya, jadi orang tua yang mendidik dengan pendekatan yang bagi kami sangat menyenangkan sekali dan mungkin untuk era sekarang susah ya mencari kayak gitu ya. Mencari dengan pendekatan itu ya. Kalau ingat itu kan kadang-kadang ya suatu hal yang sangat indah dikenang ya. Dan itu dampaknya luar biasa bagi kami bahwa agama itu kalau dilakukan dengan sentuhan-sentuhan yang kelembutan itu justru malah merasuk ke kolbu gitu ya. Tidak perlu yang keras, enggak itu. Saya kira dengan pendekatan model lembut itu malah tertanam jelas dan teringat sampai sekarang itu. Gitu. Berarti lebih diberi kebebasan ya ketimbang unsur disiplin ya. Ya. Saya kira pendekatan itu untuk menegakkan disiplin ya. Maksudnya ketika dibangunkan untuk sholat itu kan disiplin. Tapi ketika membangunkannya tidak perlu yang dibentak di ini enggak, tapi dengan dibangunkan, dibisikin di telinga itu masih masih terngiang gitu, subuh gitu kan. Ya sudah, kadang-kadang ya bandel juga kan kita masih bablas, nanti dibisiki lagi, ayo wes sudah siang kan gitu ya. Itu masih ingat kita. Namanya anak kecil kan bandel gitu ya. Ngantuk masih lanjut, tapi ya tetap dengan kesabaran seperti itu malah justru kita oh iya, suatu saat ya saya seperti itu. Jadi dengan didik anak juga yang kurang lebih saya ingin suatu saat ya seperti itu untuk didik anak yang perlu kekerasan saya kira gitu. Berarti diterapkan juga di anak-anak. Ya, insya Allah lah. Sementara insya Allah semoga diberi keistiqomahan untuk ya mewujudkan Islam rahmatan lil alamin bagi keluarga juga. Itu hal yang cukup kecil bahwa Islam itu tidak hal yang keras, tidak yang perlu disiplin mati, istilahnya enggak. Kalau saya mencatut dari kutipan dari Mbah Sujiwo bahwa Gusti Allah itu maha asik gitu. Itu menurut saya ungkapan yang paling keren. Asik aja gitu. Nggak usah yang dibayangkan yang yang serem-serem, karena saya pernah mendapat kutipan hadis bahwa Allah akan sesuai apa yang kita bayangkan kan gitu. Kalau kita bayangkan serem ya seolah-olah serem terus, padahal kalau kita bayangkan asik ya asik aja gitu. Kita lentur dalam arti di situ, tapi tidak mengurangi kontekstual bahwa kita sebagai makhluk yang benar-benar tawaduk yang butuh pertolongan. Jangan terus meleset dari situ, tidak. Tapi ketika ada kekhilafan atau apapun itu, saya kira ya Gusti Allah Maha Pemurah, Maha Pemaaf, Maha Penyayang, Maha Pengasih, gitu. Yang santai-santai aja lah gitu. Itu yang moderasi beragama saya kira sangat penting sekali untuk era sekarang. Oke, Bang. Kalau ini, Bang, saya lihat ini kan jenengan cukup akrab ya sama Gus-gus, sama ulama-ulama yang bahkan yang saat ini sedang populer gitu kan. Nah, kalau di antara mereka ini siapa yang jadi idola ya, Bang? Jenengan idolakan ya? Kalau idola secara spesifik enggak ya, dalam arti bagaimanapun semuanya sama. Bagi saya siapapun ketika bertemu kita ambil saripatinya, ambil hikmah-hikmahnya, itu siapapun sama. Cuma ada juga tokoh-tokoh yang menurut saya mempengaruhi sebagian besar pola pikir saya ya, misalnya ya. Pola pikir dalam arti oh iya, kita harus mempunyai sikap mainstream, dalam arti kita harus bisa menjabarkan bahwa kehidupan beragama itu berbangsa itu saya kira juga ada keterkaitan antara nasionalis religius itu tidak bisa dipisahkan, dalam arti semuanya itu bertautan dari sejak zaman dulu. Itu saya senang sekali bahasa itu saya dapatkan dari Gus Baha Ragan. Itu beliau menyampaikan bahwa antara nasional religius memimpin Indonesia sampai kapanpun tidak akan bisa dilepaskan. Senasional seorang tokoh, kalau ketemu tokoh yang religius tetap misalnya cium tangan, ketemu kiai tetap cium tangan. Nah, itu membuktikan bahwa itu ya nasionalis dan religius itu ya seperti keping uang. Beda sisi tapi dalam satu
satu keping gitu ya. Yeah. Itu jadi tidak bisa dipisahkan. Ini yang saya sebagai aparat Polri juga sangat setuju sekali bahwa bagaimanapun kami ini kan nasionalis. Tidak bisa kami dibawa ke arah yang religius dalam arti ekstra ke kanan kan tidak bisa. Karena kita ini negara Pancasila, otomatis bahwa Polri, TNI ataupun ASN itu sudah disumpah untuk nasionalis. Kita melindungi tidak hanya yang umat Muslim, seminoritas pun harus kita lindungi. Dan kita akan komitmen ketika mayoritas mendolimi minoritas, kita akan berdiri di belakang minoritas. Gitu. Misalnya di Jombang, Jombang ini kan semua agama ada, baik dari Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, Buddha, Hindu. Termasuk aliran kepercayaan pun saya datangi. Ya, di ujung pelosok di Wonosalam saya datangi. Ya istilahnya kita sebagai pengayom, kalau ketika ada hambatan, kita minimal bertukar handphone itu bagi mereka sudah menyenangkan. Nah ini yang bentuk salah satunya bahwa Jombang melahirkan tokoh sekaliber Gus Dur. Ya kalau orang bilang bapak pluralisme Indonesia, ya bagi kami itu adalah contoh suri toladan bahwa untuk kedepannya Indonesia ini harus belajar banyak di Jombang. Ya walaupun Jombang dari dulu ya seperti ini, tapi dengan dinamika perkembangan sosial yang sangat berkembang, Jombang ini harapan kami selalu menjaga terkait dengan spirit of pluralisme. Nah ini yang kami gaungkan seperti yang kami tagline-kan di depan Polres itu. Ini tidak hanya dalam bentuk slogan atau tagline, tapi dengan semangat pluralisme itu bisa mengembangkan toleransi, kebangsaan, kemudian penghormatan dan yang lain. Contoh misalnya ada permasalahan perselisihan konflik, ya misalnya ditangani oleh Satreskrim Polres Jombang, pasti kita sampaikan damai, ya damai. Ini kasus tertentu ya, misalnya kalau kasus pembunuhan ya tidak damai. Tapi kalau kasus-kasus yang mungkin karena penghinaan, penganiayaan ringan atau apapun kita sampaikan damai. Terlepas perbedaan latar belakang apapun itu, kita sampaikan damai. Dan alhamdulillah selama ini berjalan dalam arti bahwa semuanya itu tidak bisa memilih. Anda mau lahir Islam, Anda mau lahir Kristen, Anda mau lahir polisi, tukang becak, buruh, birokrat, ataupun tidak bisa memilih, santri, guru tidak bisa memilih. Ya kita jalani aja sekarang kehidupan yang sudah ada. Yang ini menjadi dasar bagi kami bahwa penyelesaian masalah itu dengan semangat pluralisme ini memang kita ini ditakdirkan untuk berbeda. Makanya tagline-nya adalah memang kami berbeda, tapi tidak bisa dipisahkan. Nah ini harapannya bahwa Jombang ini memulai ini bisa untuk menjadi percontohan, walaupun mungkin daerah lain pun sama, tapi dengan ciri khas kedaerahan yang ada di Jawa Timur, dan kebetulan kami berdinas di sini ya ingin menggelorakan yang dulu sudah ada. Yang kita akan mengglorifikasi lagi bahwa permasalahan yang ada itu harusnya bisa diselesaikan dengan level yang terbawah. Ini yang kami sampaikan bahwa Jombang bisa menjadi role model bagi perkembangan stabilitas Kamtipmas di nasional. Saya kira demikian Mas Dendi. Oke. Dan saya pikir cukup ya. Walaupun sebentar tapi ini bergizi lah. Terima kasih. Ya ini juga bisa jadi inspirasi juga dengan anak-anak seorang guru agama ya. Sekarang bisa jadi perwira Polri ya, insya Allah ya, next bisa jadi jenderal. Amin. Kapolri ya. Ya demikian pemirsa, sahabat jurnalis Nadine Channel, bincang-bincang Ramadan Talk bersama Kapolres Jombang AKBP Muhammad Nur Hidayat. Lebih kurangnya mohon maaf. Allahumma fiq ila awami thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.